Supra GTR. Bentar, salah foto. Nah, ini baru bener. Supra GTR. Kendaraan dengan nama hasil collab dari dua mobil JDM Jepang ini justru bukan berwujud mobil layaknya Toyota Supra dan Nissan GTR yang udah saya sebutin tadi. Tapi justru malah motor. Dan mereknya juga bukan Toyota atau Nissan, tapi justru Honda. Oke, kayaknya basa-basi kali ini terlalu garing deh. Jadinya langsung aja putar intronya dan simak videonya. Honda Supra GTR 150. Motor bebek lansiran Honda ini pertama kali rilis di Indonesia itu sejak tahun 2016 silam. Sesuai dengan iklannya, motor ini mengusung konsep bebek touring atau penjelajah. Bisa dilihat dari dimensinya yang cukup besar untuk ukuran bebek, serta jarak ke tanah yang cukup tinggi. Nah, dimensi bodi yang gede ini sebenarnya salah satu alasan saya suka banget sama nih motor. Soalnya tinggi badan saya 1,8 meter atau 180 cm. Jadinya enak, ukuran motornya sebanding sama tinggi badan saya. Saya sebagai user Shogun SP sering banget ngerasa kebanting sama ukuran motornya. Apalagi kalau naik Mio Sporty. Dengkul auto mentok dashboard mulu. Tapi walaupun begitu, karena saya sukanya motor kenceng, kalaupun saya punya duit 10 juta misalkan, kemungkinan besar saya bakal beli Satria injeksi second aja ketimbang Supra GTR. Karena you know lah ya, Satria kan sejak dulu kencengnya gak usah diraguin. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk desain keseluruhan sih, menurut saya motor ini cukup agresif dan bagus. Tapi ini hanya berlaku untuk yang sebelum facelift ya. Karena bagi saya sih area stop lampnya setelah di facelift ini malah agak aneh gitu. Masih bagusan yang sebelum facelift sih daripada stop lamp terbaru yang desain stop lampnya agak membentuk kristal terus seinnya dipisah. Manaan lampu seinnya belum LED lagi. Masa kalah sih sama Vario 125? Kalau kita ke bagian kaki-kaki, ukuran bannya udah cocok banget sama motornya. Tapi yang bikin ganjil di sini adalah pengereman bagian depan. Jujur ya, saya gregetan banget sama disc brake depan yang ukurannya cuma 256 mm. Kecil banget. Masa kalah sih sama Sonic yang ukurannya 290 mm. Manaan kalipernya juga cuma pakai satu piston doang. Kan makin kelihatan gak kekarnya. Masih mending pakai kaliper 2 piston yang modelannya kayak Satria atau Supra atau Shogun gitu sih, daripada pakai satu piston gini. Atau mungkin karena motor ini genrenya bebek petualang yang bisa nerabas berbagai macam rintangan, jadinya disnya dikecilin biar ala-ala motor cross atau motor trail dengan 2 alam. Sumpah, dari banyaknya sektor yang ada di motor ini, yang paling bikin ganjel cuma di pengereman depannya doang nih. Kalau mesin sih masih oke lah ya. Karakter mesinnya sesuai sama genrenya. Oh iya, ngomong-ngomong, kita belum ngomongin mesin nih. Untuk mesinnya sendiri, motor ini pakai mesin 4 tak 1 silinder berkapasitas 149 cc, DOHC 4 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 16 horsepower dan torsinya 14,2 Nm di 6.500 rpm aja. Nah, ini baru sesuai. Genre motornya adventure, terus karakter torsi dari mesinnya dibikin gede plus ada di rpm yang rendah. Jadinya cukup puter gas dikit, torsinya langsung keluar semua. Tapi nih ya, kalau dilihat-lihat, torsinya malah gedean ini dibanding CB150R Streetfire dan CB150X.
Padahal CB150X kan genrenya juga adventure dan ukurannya jauh lebih gede plus berat dibanding Supra GTR. Tapi torsinya malah dibikin lebih kecil. Dan yang paling lawak mah sportnya, yang puncak torsinya dibikin sama kayak Vario 160, yaitu di 7000 rpm. Semua itu tidak terlepas dari penggunaan piston yang terbalik. Vario yang harusnya dipakein piston 57 malah dipakein 60. Begitupun sebaliknya, CBR yang harusnya pakai piston 60 malah dipakein 57. Manaan masalah klasik ala-ala mesin K56 ini masih dibawa-bawa sampai sekarang. You know lah ya masalahnya apa, yaitu tensioner ampas dan kemericik gearset yang bahkan suaranya lebih kencang daripada suara mesinnya. Bad day, penyakitnya sudah muncul. Bad day. Sekian tahun muncul sekarang. Gak ada perbaikan atau update atau apa lagi tuh. Atau part yang bermasalah itu dibenerin kek di generasi selanjutnya gitu loh. Saya mah heran deh. Padahal bikin tensioner baru yang lebih kuat dan bikin gearset yang gak berisik itu pastinya gampang banget bagi Honda. Dan gak makan biaya R&D yang gede. Tapi kenapa sih malah didiemin aja? Apakah biar perputaran spare partnya lebih cepat? Tapi uniknya, suara kemericik gearsetnya ini punya suara yang khas banget di kuping saya. Pokoknya suara kemericiknya ini beda banget sama suara kemericik rantai motor lain yang rantainya udah aus atau kering atau kendor. Sumpah deh, saya sampai cengar-cengir sendiri di jalan kalau udah denger suara kemericik rantai dari mesin K56 ini. Pokoknya kalau udah denger suara rantainya, saya langsung nebak gini dalam hati. Ini kira-kira yang lewat CBR, GTR, Sonic, atau CB ya? Dan karena saya orangnya suka yang aneh-aneh, saya jadi pengen beli gearsetnya nih. Biar Shogun SP saya ada suara gemerisik rantai khas dari mesin K56 Honda. Kalaupun nggak bisa kepasang juga ya udahlah. Tinggal kasih aja ke bapak saya karena dia user Supra GTR. Tapi untungnya, dua penyakit khas mesin K56 tadi bisa diatasin dengan sangat mudah. Yaitu hanya dengan ganti gearset aftermarket dan tensioner ganti pakai punya Karisma. Atau pakai yang manual. Kalau udah ganti dua part tadi, dijamin deh suara berisik dari tensioner dan kemericik rantainya bakalan hilang seketika. Untuk harganya sendiri, motor ini dibanderol dengan harga berkisar 25.180.000 sampai 25.430.000 aja on the road Jakarta. Ya, selisih harganya cuman 250 ribuan aja. Dikarenakan cuman beda warna sama stripping doang. Maklum lah ya, namanya juga bebek. Udah nggak laku lagi zaman sekarang. Jadinya tiap varian cuman beda di warna sama stripping doang. Gimana? Tertarik buat beli motor ini? Kalau kalian minat, kalian bisa lirik secondnya aja. Karena seperti motor bebek lainnya, harga second motor ini sangat anjlok sekali. Modal 10 jutaan, kalian udah dapet yang siap pakai. Paling ya minusnya cuman permasalahan ringan dan masih dalam batas wajar. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.